Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saat ini saya mau sampaikan pesan Tuhan buat kita dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 8. Dan dimulai dari ayat 5 merupakan kalimat negatif yang disampaikan, di mana itu adalah sebuah larangan. Karena disebutkan di sana, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara yaitu mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, kekuatan kita maksudnya, dan jauh harapan kita daripada Tuhan tapi berharap kepada manusia itu, maka hasilnya dikatakan adalah terkutuk, dan kutukan itu ditulis di dalam ayat 6. Dan ia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin, ia tidak berpenduduk. Ini sangat gawat sekali Bapak Ibu Saudara, di mana digambarkan kehidupan orang yang mengandalkan manusia, dia mengandalkan kekuatannya sendiri, yang jauh harapannya daripada Tuhan, adalah seperti semak bulus. Bagaimana yang disebutkan semak bulus di padang belantara, maka itu adalah kehidupan yang sangat gelap. Maju kena, mundur kena, ke kiri kena, ke kanan kena, si malakama. Nah, kemudian dikatakan tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik, selalu masalah, selalu masalah. Apapun yang direncanakan selalu gagal. Jadi sangat-sangat menyedihkan manakala seseorang hidup dalam dunia ini tidak pernah mengalami datangnya kebaikan, dan hanya yang buruk yang datang. Kemudian juga dikatakan, digambarkan kembali adalah ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Boleh kita bayangkan bagaimana padang gurun dan tanah angus. Tanah angus itu adalah tanah yang serasa dia gosong dan tidak ada yang tumbuh. Dan malah karena sudah terbit matahari dan mereka akan mengalami kepanasan, dan seolah tidak ada memang kehidupan di sana. Itu sangat menyedihkan. Kemudian di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, tidak ada penduduk, artinya ya memang karena orang miskin, oleh karena mengandalkan pikirannya sendiri, dia terkutuk. Maka Alkitab juga mencatat orang miskin dijauhi saudaranya. Jadi tidak ada orang yang dekat kepada kita. Karena apa? Semua menjauh, ya namanya orang terkutuk. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalimat yang positif di dalam ayat 7 itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ini dia sangat menarik. Maka oleh karena itu, mari saat ini kita terus belajar mengandalkan Tuhan. Nah, seringkali orang-orang Kristen dalam mengharapkan sesuatu dia untuk kedepannya, ataupun dalam melakukan sebuah usaha, dia mengharapkan orang-orang tertentu. Ya, jadi melalui ini saya mengingatkan kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Ini adalah musim pencalekan Bapak Ibu Saudara, yang sebentar lagi pesta demokrasi akan bergulir tanggal 14. Tidak sedikit orang-orang all out mendukung seseorang caleg, dengan harapan nanti jikalau dia membangun akan dibantu, usahanya dibantu, sekolahnya dibantu, gereja dibantu. Tetapi kenyataannya bahwa sering orang janji, tinggal janji. Ya, tapi saya berharap saudara-saudara sekalian membantu mereka. Bisa kita saudara dalam doa ataupun juga dalam hal yang lain, begitulah. Namun satu hal yang saya sampaikan, kalau bisa jangan terlalu berharap kepada mereka, karena nantinya ketika saudara all out mendukungnya, tapi ada yang saudara harapkan, tetapi setelah duduk, maka saudara-saudara sekalian, Anda tidak diperdulikan atau janjinya tidak digenapi, Anda akan kecewa.
Atau juga Anda mendukungnya all out, tetapi ya Tuhan tidak mengizinkan dia menang, lalu ya Anda merasa kecewa. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan dalam perjalanan hidup, atau ada yang kita rindukan, saudara, untuk sebuah visi, maka perlu mengandalkan Tuhan. Dan ayat 8 itu digambarkan seperti ini. Hasilnya ayat 8 digambarkan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jauh ini Bapak Ibu Saudara lebih bagus kalau kita mengandalkan Tuhan. Apakah kita ingin saudara ada program pembangunan dalam gereja atau di sekolah atau apa saja, andalkanlah Tuhan. Tuhan akan bertindak saudara. Dan gambaran kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan itu dalam ayat 8 luar biasa. Ditanam seperti pohon ditanam di tepi batang air, itu artinya tidak mengalami kekeringan karena rambatkannya akar-akarnya, saudara-saudara sekalian. Tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, bagaimanapun goncangan dia tidak merasakannya, dan tidak khawatir dalam tahun kering, selalu menghasilkan buah. Inilah harapan saya ya kepada kita semua. Mari kita belajar terus mengandalkan Tuhan. Mungkin pada masa-masa yang lalu bahwa kita juga sering mengambil sebuah tindakan, tetapi kita mulailah hari ini terus mengandalkan nama Yesus yang luar biasa itu. Puji Tuhan, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Haleluya.